Ya, Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami punya kesempatan untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tanamkanlah kami kerinduan untuk mencari kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kami. Tanamkanlah diri kami rindu mendengarkan hanya firman Tuhan, murni firman Tuhan. Bukan apa yang ingin kami dengar ya Tuhan. Karena itu persiapkanlah setiap hati kami Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan ini kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan pakai untuk boleh membawakan firman-Mu ya Tuhan. Ini doa setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Kalau dari depan saya lihat ke bangku jemaat, hari ini banyak bangku kosong ya. Sepertinya lagi banyak domba yang healing. Iya kan? Pas lagi long weekend terus plus mau Sincia kan. Jadi mungkin banyak yang berpergian, ini banyak domba yang healing berarti ya Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ester. Kitab Ester pasal yang ke-6. Ester pasal yang ke-6. Kita akan membacanya bergantian dari saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-14. Ester pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga yang ke-14. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita akan membaca silih berganti. Ester pasal 6, Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Raja lalu menitahkan agar kitab pencatatan sejarah diambil dan dibacakan di hadapan raja. Ayat 2. Bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai karena hal itu? Jawab para pelayan pribadi raja yang bertugas pada raja, apapun tidak dianugerahkan kepadanya. Jawab para pelayan pribadi itu kepada raja, itu Haman yang berdiri di pelataran. Tita raja, suruhlah dia masuk. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, untuk orang yang hendak diberi kehormatan oleh raja, hendaklah pakaian dan kuda itu diserahkan ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang raja yang hendak beri kehormatan. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui di lapangan kota dan orang berseru-seru di hadapannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang diberi kehormatan oleh raja. Haman pun mengambil pakaian dan kuda. Ia mengenakan pakaian itu pada Mordekai, lalu mengarak Mordekai melalui lapangan kota sambil berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang diberi kehormatan oleh raja. Haman menceritakan kepada Zeres, istrinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Lalu kata orang-orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jika Mordekai itu keturunan Yahudi, yang di hadapannya engkau sudah mulai jatuh, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia.
bukan engkau akan benar-benar jatuh di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu dunia dihebohkan dengan satu berita tentang Epstein File. Ya. Dan bahkan hingga detik saat ini Epstein File ini masih sangat hangat terasa ada di media sosial. Mengapa demikian? Karena ternyata di dalam Epstein File ini dipaparkan kepada publik dan akhirnya nampak rahasia-rahasia kejahatan dari seorang yang bernama Jeffrey Epstein. Ya. Jeffrey Epstein yang kemudian terbukti, orang ini terbukti melakukan satu kejahatan seksual dan perdagangan seks kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak. Dan kemudian waktu dia ditangkap dan dia dipenjarakan, memang orang ini telah mati bunuh diri di dalam selnya pada tanggal 29 Agustus 2019. Namun cerita yang menarik, yang dan lebih mengejutkan daripada Epstein ini bukanlah soal hanya tentang kejahatannya saja. Tetapi ketika filenya ini, Epstein File ini dipublish, itu banyak orang yang mempertanyakan isi kebenaran daripada Epstein File tersebut. Seperti bagaimana Epstein memperlakukan orang-orang yang menjadi korbannya di dalam pulau pribadinya. Tapi yang menjadi sorotan dunia hingga saat ini dan yang paling mengejutkan adalah ternyata dalam Epstein File ini dikatakan mencatat banyak permainan quote-unquote elit global yang mengatur dunia. Bahkan ada dikatakan orang-orang tertentu yang dengan sengaja mau menciptakan, Bapak Ibu tahu, pandemi COVID-19. Bahkan dikatakan di dalam file ini ada simulasi-simulasi pandemi yang dilakukan sebelum pandemi itu terjadi. Dan lebih mengagetkan lagi, waktu dikaitkan dengan nama-nama orang tersebut, itu nama-nama orang besar Bapak Ibu. Dan bahkan ada nama-nama orang Indonesia juga yang dikaitkan di dalam file ini. Kejadian ini membuat banyak kegemparan dan banyak manipulasi juga di mana-mana. Banyak sekali video yang bertebaran di internet tentang Epstein ini. Dan sekarang banyak sekali teori-teori konspirasi yang semakin bertebaran tentang Epstein ini. Banyak orang takut, banyak orang gusar juga dengan kehidupan dalam dunia ini. Karena dengan file ini membuat banyak pertanyaan besar, apakah semua isi daripada Epstein File ini adalah benar? Apakah ini benar-benar adalah kebenaran? Jikalau pandemi COVID-19 saja dikatakan sebuah permainan elit global, maka jangan-jangan kita sedang dibohongi dan dipermainkan. Jika semuanya ini benar, apakah sekarang saya dan saudara masih memiliki hak atas kehidupan kita? Atau kita sedang diatur oleh orang yang lebih tinggi daripada kita? Bapak Ibu, kasus ini menimbulkan begitu banyak pertanyaan, begitu banyak konspirasi dan juga begitu banyak kejahatan. Bahkan dalam kasus-kasus seperti ini akhirnya kita harus mengakui satu hal. Kita gak punya kuasa. Kasus seperti ini kita gak kuat genggamannya. Untuk apa? Mencari tahu apa kebenaran itu. Kita gak bisa tahu. Kita mau bongkar bagaimana? Kita mau selidiki bagaimana? Kebenaran daripada kasus seperti ini. Gak bisa. Dengan kasus seperti ini kita sendiri pun bilang, saya nggak tahu mana yang benar. Saya nggak bisa selidiki lagi. Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita boleh berpikir dan saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu, apa sih kebenaran itu? Apa kebenaran itu Bapak Ibu? Bukankah kebenaran bisa menjadi sesuatu yang sangat bias, yang sangat bias? Dari mana sekarang kita mengetahui bahwa apa yang kita ketahui itu merupakan sebuah kebenaran. Dari mana kita klaim bahwa kebenaran saya adalah kebenaran. Mungkin saat ini kalau kita lihat atau mendengarkan berita ya di media sosial,
Sekarang mungkin filterisasi otak kita itu makin lancar, ya. Kita mulai makin jago untuk berpikir terlebih dahulu. Wah, ini jangan-jangan palsu nih ya. Jangan-jangan ini AI nih. Apalagi perkembangan AI itu semakin pesat. Semakin pesat. Jadi kita mulai membanding-bandingkan. Ini benar gak sih? Video ini benar gak sih? Real gak sih? Apakah ini betul-betul benar? Itu kalau kita lihat di sosial media. Namun Bapak Ibu, kebenaran itu bisa menjadi bias kalau begini. Kalau misalnya Bapak Ibu dengar satu berita, Bapak Ibu dengar satu cerita dari lembaga, dari akun verified mungkin, atau bahkan dari seseorang, ya perhatikan, seseorang yang menurut Bapak Ibu dapat kita percaya. Mungkin reaksi kita akan berbeda. Waktu kita dengar dari orang tersebut, waktu kita lihat dari orang tersebut, waktu kita menerima dari orang tersebut, kita akan bilang, oh ini adalah benar. Karena kita dengar dari orang ini. Yang kita anggap dia membawa satu kebenaran. Akan tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, tidak ada satu jaminan pun yang dapat menjamin bahwa apa yang kita dengar dari orang yang paling kita percaya sekalipun merupakan kebenaran. Bapak Ibu, ketika di sini kita sebenarnya sedang mengalami satu kesulitan dalam proses menemukan sebuah kebenaran. Ketika kita kesulitan menemukan sebuah kebenaran itu, mungkin merupakan satu tanda bahwa kita sendiri nggak tahu kebenaran itu apa. Kita sendiri nggak pernah mengalami kebenaran itu apa. Atau bahkan mungkin jangan-jangan saat ini kita telah merasa penentu kebenaran itu adalah diri kita. Kalau saya anggap itu benar, maka itu kebenaran. Kalau saya anggap tidak benar, itu bukan kebenaran. Padahal di dalam kenyataannya kita manusia nggak punya yang namanya kebenaran. Kita bukanlah kebenaran itu. Bahkan kita tidak punya otoritas untuk menentukan ini benar atau tidak benar. Bapak Ibu, dalam Roma 10 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa manusia yang berdosa ini terus menerus menciptakan kebenaran lagi versi diri mereka sendiri. Masing-masing daripada kita di tempat ini, masing-masing ciptakan satu kebenaran. Dan semua itu kita anggap adalah kebenaran. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kalau kita itu sering bentrok, ya, sering bentrok dengan sesama kita. Ya jangan jauh-jauh lah, di rumah kita bentrok sama suami, sama istri, bentroknya apa? Masing-masing menganggap dirinya paling benar. Masing-masing mempertahankan kebenaran versi diri sendiri Bapak Ibu. Nah kalau begitu, bagaimana dengan rangkaian kitab Ester ini? Di manakah kebenaran dalam kitab ini? Atau bagaimanakah kita mengerti ada kebenaran melalui narasi di dalam kitab ini? Bapak Ibu, tentu saja kita dalam beberapa minggu ini telah merenungkan Ester pasal demi pasal bukannya. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk terus mendalami Ester. Tapi sekarang kita coba perbesar lensanya, ya. Kita perbesar lensa kita untuk mengenal kitab Ester ini. Bahkan sebelum kita masuk di dalam Ester pasal 6, kita akan mendekati kitab Ester ini dengan sebuah pendekatan redemptive historical naratif. Melalui cara ini, setidaknya ada tiga titik yang kita bisa lihat untuk mendapatkan satu gambaran besar tentang kitab Ester ini. 3 titik ini adalah, kalau kita lihat itu ada lengkungan itu maksudnya dari TA itu adalah, bukan Mall Taman Anggrek ya Bapak Ibu. TA itu adalah titik awal. Bagaimana cerita itu dimulai,
titik resolusi atau titik berbalik, kemudian nanti akhir daripada kitab Ester ini. Di dalam titik awal, itu di dalam pasal 1 sampai yang kedua, ini memperkenalkan awal mula daripada kisah Ester ini. Ini memperkenalkan dengan umat Tuhan yang merupakan orang-orang remnant, orang-orang sisa, umat sisa pembuangan, orang-orang yang memilih untuk tidak pulang ke Yerusalem, bukan karena tidak bisa, tapi karena mereka memilih tinggal di Persia. Karena dalam pandangan mereka itu sudah kehilangan harapan, dan sekarang mereka berasa Persia ini lebih kuat daripada Tuhan. Ngapain saya pulang ke Yerusalem? Nanti kalau saya pulang ke Yerusalem, bangun bait Allah lagi, bangun tembok lagi, dijajah lagi. Ya mending saya sama Persia. Dan dalam kisah ini kita juga melihat ada satu pencapaian yang mereka alami. Di mana Ester itu akhirnya dapat menjadi seorang ratu. Dan kemudian seakan-akan mereka ini seperti memiliki kekuatan. Ya. Punya kekuatan, wah orang Yahudi punya siapa? Punya Ester, jadi ratu, jangan macam-macam. Kalau orang Indonesia bilang sekarang kita punya backingan, ya jangan macam-macam sama gue punya backingan siapa? Ratu, ya langsung ratu Persia. Namun Bapak Ibu, di antara titik awal menuju satu titik resolusi atau titik balik di dalam cerita ini, kita melihat ada satu bentrok ya yang terjadi di sini. Di dalam pasal ketiga ada bentrok yang terjadi. Antara siapa Bapak Ibu masih ingat nggak? Antara Haman dengan Mordekai, benar. Antara Haman dengan Mordekai. Haman ini adalah seorang yang mendapatkan satu jabatan yang tinggi di dalam kerajaan. Beneran tinggi jabatannya. Nah, setiap orang kalau ketemu Haman itu harus apa? Harus hormat, harus nunduk, bahkan kalau boleh sujud dah sujud. Buat apa? Menghormati seorang Haman. Tapi ada satu orang nih, dia nggak mau hormat sama Haman, yaitu Mordekai. Akan tetapi Bapak Ibu dalam bentrok ini kita tuh nggak bisa generalisasi. Generalisasi maksudnya bilang, oh Mordekai ini dia tuh nggak mau tunduk kepada Haman, itu sama kok seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang apa? Yang nggak mau menyembah berhala karena mereka takut akan Tuhan. Bapak Ibu kalau kita gali lebih dalam, maka teks ini tidak berbicara demikian. Mordekai itu tidak mau hormat kepada Haman bukan karena dia takut Tuhan. Kita tidak akan menemukan bahwa dia takut Tuhan, maka dia tidak hormat kepada Haman. Tetapi kemungkinan besar di dalam bentrok ini dalam pasal 3 ini menjelaskan bahwa seorang Mordekai itu punya satu pride, punya satu kebanggaan tersendiri. Karena sekarang dia punya Ester sebagai seorang ratu. Kalau orang Yahudi punya Ester kan seorang ratu. Dia relasinya lebih dekat dengan Ester sehingga dia tidak mau menghormati Haman. Jadi sama-samanya bentrok kekuasaan Bapak Ibu. Bapak Ibu terlepas dari Haman yang memang orangnya literally jahat. Tapi itu tidak dapat mengubah realita bahwa ternyata Mordekai pun punya kebanggaannya sendiri. Akibat dari bentrokan ini membuat Haman itu kesal, marah. Dan marahnya gak main-main. Kita bisa lihat marah dalam kejahatan itu bisa menghasilkan sesuatu yang menimbulkan bencana Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dia mengupayakan kepada raja. Untuk raja mengeluarkan satu peraturan atau satu tita yang disahkan. Untuk ada satu hari, satu tanggal, semua orang Yahudi ini akan dibinasakan. Semua Bapak Ibu, semua itu akan dia binasakan. Dan apa yang dia rencanakan? Mordekai akan binasa, Ester akan binasa, semua orang Yahudi itu akan binasa. Itu semuanya dapat dilaksanakan oleh Haman Bapak Ibu. Sehingga inilah yang memicu masuk ke dalam titik resolusi Bapak Ibu. Di dalam
Ester pasal keempat merupakan satu momentum, resolusi, satu momentum putar balik. Kalau orang bilang itu plot twist, berbanding terbalik. Kisah ini mulai berbanding terbalik. Di mana Mordekai dikatakan situ dengan seluruh gesturnya. Dia menunjukkan kesedihan, penyesalan. Dikatakan dia nangis, dia melolong dengan suara yang nyaring. Seakan-akan dia lagi ngomong, ini gara-gara saya. Ini gara-gara keangkuhan saya. Dia sedang mempersalahkan dirinya yang mengakibatkan kepunahan daripada bangsanya sendiri, Bapak Ibu. Namun ada satu highlight yang paling besar di dalam titik balik seorang Mordekai. Tadi dia udah nangis, dia teriak melolong-lolong. Tapi ada satu gestur Bapak Ibu yang sungguh-sungguh menunjukkan titik resolusi daripada seorang Mordekai. Dan ini adalah puncak daripada kitab Ester. Ketika dia taruh abu di atas kepala dia. Bapak Ibu, ini bukan simbol kedukaan buat Mordekai. Ini bukan simbol penyesalan. Ketika taruh abu di atas kepala, ini simbol pertobatan. Ini simbol pertobatan. Dia menyesali dan dia berubah, Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, disinilah titik balik daripada kisah Ester. Karena Mordekai mengalami yang namanya pertobatan. Nah, pergeseran dari titik resolusi ke titik akhir seakan-akan sedang menunjukkan kondisi yang berbeda dari antara TA menuju TR dan TR ke TH. Kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Ester ini, maka seakan-akan dari TA ke TR itu gelap Bapak Ibu. Ya kan? Umat Tuhannya rusak, tidak mau cari Tuhan, berusaha dengan kekuatannya sendiri, habis itu mau dimusnahkan, benar-benar gelap. Ceritanya benar-benar gelap sekali. Tapi ketika dia masuk di dalam puncak resolusinya, akhirnya kisah ini berbalik Bapak Ibu. Kondisi umat Tuhan yang diceritakan mulai dari pasal 5, 6 dan seterusnya sampai di akhirnya menunjukkan satu kondisi umat Tuhan yang berangsur-angsur membaik. Bahkan di dalam TR itu ke TH menunjukkan satu providensia Allah yang lebih nampak. Meskipun Allah itu bekerja tetap di balik layar. Tetap di balik layar dari TA sampai TH itu tetap providensia Allah bekerja di balik layar Bapak Ibu. Nah, itu akan kita mengerti khususnya dalam pasal 6 yang kita baca tadi. Bapak Ibu, pasal 6 ini dibuka dengan satu kejadian, bukan dengan satu kejadian yang spektakuler. Biasa kan begitu kan? Kalau mau film-film udah di puncak dramatisnya, berikutnya itu semua akan wah bagus semua gitu ya. Atau kejadian spektakuler ini, kejadian spektakuler ini terjadi sampai happy ending. Mungkin kita membayangkan seperti itu. Tetapi pada pasal 6 ini tidak terjadi kejadian spektakuler seperti yang kita bayangkan. Tapi malah terjadi suatu kejadian yang ya biasa aja. Dan semua kita juga bisa mengalaminya. Apa itu? Dikatakan pada malam itu raja tidak dapat tidur, Bapak Ibu. Tidak dapat tidur. Biasa kan? Ada yang sering insomnia di sini? Ada yang sering kurang tidur? Katanya dengan bertambahnya usia berkurang juga jam tidur. Benar gak sih? Makin kurang tidur, Bapak Ibu. Tapi dikatakan dalam ayat pertama ini dibuka dengan pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Sebuah peristiwa yang biasa, tapi ternyata peristiwa biasa ini adalah satu tanda providensia Allah bagi umatnya. Di dalam beberapa penafsiran mengatakan, ini bukan insomnia biasa. Tapi seorang raja ini, itu sangat gelisah sekali. Karena raja sendiri gak ngerti, gak jelas, gak tahu. Apa sih penyebab saya ini gak bisa tidur? Apa yang menyebabkan dia punya pikiran sehingga gak bisa tidur? Bahkan kalau di dalam bahasa aslinya, itu seakan-akan menunjukkan begini. Tidur menjauhi raja. Seperti sesuatu yang mau dikejar, tapi semakin dikejar semakin jauh. Semakin dikejar semakin gak dapet. Semakin raja itu mau coba tidur, semakin dia gak bisa Bapak Ibu.
semakin dia nggak bisa tidur sama sekali. Bapak Ibu, ini satu hal yang biasa. Tetapi dalam satu hal yang biasa ini, satu pertanda Tuhan sedang bekerja. Meskipun tidak pernah terpikirkan cara Tuhan itu seperti apa. John Calvin pernah mengatakan begini, nothing takes place by chance. Everything is governed by the secret counsel of God. Di dunia ini gak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan terjadi. Semuanya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kalau ada yang tidak di dalam kontrol Tuhan, maka Tuhan itu tidak Tuhan. Bukan Tuhan. Tapi segala sesuatu ada di dalam kontrol Tuhan. Hal ini semakin menunjukkan kita bahwa hal terkecil sekalipun yang terjadi dalam dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Akan tetapi semuanya akan ada di dalam kontrol Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, masih di dalam ayat yang pertama, itu kalau kita baca terus menerus kita akan semakin tertarik di dalamnya. Kalau kita sering memperhatikan dalam khotbah-khotbah sebelumnya, mungkin Bapak Ibu akan mengenal Ahasiweros itu orang seperti apa. Mungkin Bapak Ibu masih ingat Ahasiweros itu orang yang seperti apa. Kalau saya tanya sekarang, apakah tipikal orang seperti Ahasiweros adalah orang yang suka studi literatur? Apakah orang seperti Ahasiweros adalah orang yang suka tentang pencatatan sejarah? Bapak Ibu, banyak penafsir setuju bahwa mengatakan hal itu hampir tidak mungkin. Gak mungkin. Dikarenakan orang yang sangat suka berperang, suka harta, gila wanita, bukanlah seorang yang suka studi literatur sejarah. Akan tapi aneh bukan? Dia gak bisa tidur. Kenapa tiba-tiba waktu dia gak bisa tidur dia bilang, bawa kitab pencatatan sejarah. Nah, mungkin Bapak Ibu sedang berpikir seperti ini. Atau kita asumsikan begini. Ya kan dia gak bisa tidur contoh. Mungkin dia lagi cari, dia mau baca nih. Biar kalau gak bisa tidur caranya apa? Carilah buku yang tulisannya kecil-kecil. Ya kan? Ceritanya panjang. Sulit dimengerti. Contohnya Alkitab Bapak Ibu ya. Dengan harapan lagi baca tiduran Bapak Ibu. Mungkin kita sedang berasumsi seperti itu. Oh, Ahasiweros dia sengaja tuh ambil buku sejarah agar saking dia bosannya, kayak kita ada bosan baca Alkitab sampai ketiduran. Karena itu Bapak Ibu bukanlah demikian. Ini suatu hal yang gak mungkin terjadi. Tetapi detail-detail terkecil seperti ini, ketika dia minta baca kitab sejarah, bukan merupakan sebuah kebetulan. Akan tetapi merupakan sebuah pekerjaan daripada Allah itu sendiri. Bapak Ibu, dalam pendekatan penafsiran Midrash ini, orang Yahudi terjemahkan bagian kitab ya seperti Esther ini. Jadi orang Yahudi sendiri yang menafsirkan. Dalam pendekatan Midrash atau penggalian makna teks dari orang-orang Yahudi menyebutkan bahwa orang yang membaca kitab sejarah itu adalah anak Haman. Salah satu anak daripada Haman. Ingat ya, ini dalam pendekatan Midrash itu sendiri. Menyebutkan bahwa salah satu anak yang membacakan kitab sejarah itu adalah anak Haman. Jadi orang yang disuruh raja bawa kitab sejarah dan mau baca itu adalah dikatakan dalam Midrash itu adalah anaknya Haman. Namun apa yang terjadi kalau jadi anaknya Haman? Waktu kita tahu ada catatan tentang Mordekai, musuh ayahnya. Dia mau baca itu? Gak mau Bapak Ibu. Dan itu memang yang dilakukan menurut Midrash. Dia buka, dia cari, baca yang lain. Cari lagi, mau baca yang lain. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Semakin dia cari bacaan yang lain. Tapi halaman tentang kisah Mordekai selalu kembali ke tempat yang sama. Jadi ini menjelaskan kenapa akhirnya bagian sejarah itu tetap dibacakan. Karena semakin orang ini menolak untuk membacakan buku itu, catatan itu selalu kembali ke tempat yang sama.
Dan pada akhirnya dia harus membacakan bagian apa yang telah dilakukan oleh Mordekai karena menyelamatkan nyawa seorang raja. Bapak Ibu, singkat cerita, akhirnya raja ini ingin menanyakan. Dia tanya kepada Haman kan, Haman, menurut kamu kalau orang berjasa sama raja dicatat dalam catatan sejarah, kira-kira saya harus kasih apa? Penghormatan seperti apa yang harus diberikan kepada orang tersebut? Nah, Haman ini adalah orang yang kayaknya over pede, Bapak Ibu. Waktu raja ngomong seperti itu, dia bilang, siapa lagi orang yang akan raja berikan penghormatan? Ya saya. Padahal sebelum itu dia mau lapor ke raja, saya mau gantung si Mordekai karena ini. Tetapi belum dia ngomong, raja udah ngomong seperti itu. Dia udah senang sekali. Dia sudah senang sekali. Wah, raja mau kasih penghormatan nih kepada saya. Karena itu semua perkataan dia yang Bapak Ibu lihat di dalam dari ayat 7 dan seterusnya, itu sebenarnya setara atau sejajar dengan penghormatan kepada raja itu sendiri. Setara Bapak Ibu. Makanya dikatakan pakaikanlah pakaian yang biasa dipakaikan oleh raja. Taruh mahkota yang biasa dipakai oleh raja. Bawa keliling kota dan bilang ini adalah orang yang padanya raja memberikan penghormatan. Makanya dia bilang dengan saran seperti itu. Dengan maksud, wah kalau ini terjadi saya akan lebih besar lagi mendapatkan kehormatan itu. Tetapi Bapak Ibu, ternyata Haman dia kaget sekali. Dia marah, dia sedih, dia kecewa bahwa ternyata itu bukan dirinya. Justru yang dia lakukan adalah dia harus melakukan semuanya itu kepada Mordekai. Bapak Ibu, ternyata kalau kita perhatikan narasi dalam kitab Ester, seorang Mordekai selama ini tidak mendapatkan penghargaan secara langsung. Yang kita lihat di dalam pasal 2 itu kejadiannya di pasal 2. Dia hanya dicatat menyelamatkan nyawa seorang raja. Tidak dapat penghargaan. Padahal itulah kebenarannya. Kalau tidak ada Mordekai, raja itu enggak selamat. Raja itu enggak hidup. Itu kebenarannya. Tapi antara pasal 2 hingga menuju ke pasal 6, itu cukup panjang waktunya. Dan Mordekai memang enggak dapat apa-apa. Bapak Ibu, bisakah kita renungkan bahwa ternyata ketika Tuhan mengizinkan, baru di pasal 6, Mordekai mendapatkan penghormatan itu. Mengapa? Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau misalnya Mordekai dari pasal 2, ya, di dalam pasal 2 itu, dia sudah mendapatkan penghormatan. Dengan kondisi dia belum mengalami pertobatan, dengan kondisi dia yang masih sombong, dengan kondisi dia yang belum menyesali setiap tindakan dia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau dia pada waktu itu, pada detik itu, langsung mendapatkan penghargaan. Kemungkinan besar dia akan menjadi seorang yang makin sombong. Mungkin hati dia akan makin rusak. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan itu dengan sengaja menunda. Tuhan itu dengan sengaja, belum waktunya Tuhan. Untuk waktu ini Mordekai mendapatkan penghormatan. Kita pun bisa melihat kalau Tuhan tidak berbuat seperti itu, maka hati Mordekai itu akan terlatih menjadi semakin jahat, dan semakin jahat. Karena itu Tuhan merindukan Mordekai mengalami pertobatan dulu, baru mengalami kebenaran. Karena hati ini adalah pusat kontrol Bapak Ibu daripada kehidupan kita. Kalau hati ini tidak dibenarkan Tuhan terlebih dahulu, kalau hati ini tidak disteril oleh Tuhan terlebih dahulu, maka di luar Tuhan yang hasilnya itu cuma kejahatan Bapak Ibu. Jonathan Edwards ngomong begini, the worst viper that is in heart. Ular yang paling berbisa, hati Bapak Ibu. Ada di hati. Tuhan dengan sengaja belum menyingkapkan kebenaran itu dari pasal 2. Tuhan bermaksud menyiapkan Mordekai
dia harus bertobat dulu. Dia harus menyesal dulu. Dia harus betul-betul menunjukkan pertobatannya. Baru dia mengalami kebenaran. Bapak Ibu, apakah kita masih berpikir semuanya itu kebetulan? Apakah kita masih melihat bahwa Ester ini bentuk satu kitab sejarah biasa? Atau bahkan mungkin kita berpikir, ya ini seperti narasi film-film. Nanti di film di awal-awal, permulaan, nanti terpuruk, ujungnya happy ending. Nggak bisa Bapak. Bahkan kitab Ester itu sendiri sebenarnya tidak sedang menonjolkan tentang Ester. Tidak menonjolkan tentang Mordekai. Tidak menunjukkan tentang umat Tuhan. Akan tetapi dalam kitab Ester ini sedang mengajarkan bahwa Tuhan itu bekerja. Tuhan itu ada di dalam kehidupan manusia. Ada Bapak Ibu. Tuhan itu membentuk hati manusia. Bahkan Tuhan melangsungkan rencana keselamatan kepada umatnya. Meskipun Tuhan sama sekali tidak terlihat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu punya satu kesinambungan untuk rencana keselamatan daripada Tuhan itu sendiri. Karena itu tepat bagi kita untuk melihat seluruh kisah daripada Ester ini melalui pendekatan redemptif, historical, naratif. Kita akan menemukan bagaimana nanti Tuhan menjaga umatnya, memelihara umatnya dan umatnya tidak binasa. Di akhir daripada kitab Ester, ya hari pelaksanaan pembinasaan umat Tuhan itu tetap ada. Tapi ajaibnya orang-orang Yahudi ini tidak binasa. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan atau mereka bayangkan. Karena ternyata Tuhan mau memakai mereka, umat Yahudi ini, untuk menjadi garis keturunan dari Sang Mesias. Yang lahirnya kapan? Nanti ratusan tahun berikutnya. Tapi Tuhan persiapkan semuanya itu dari sebelumnya dan sebelumnya. Oleh karena itu kebenaran dalam Ester ini bukanlah soal bagaimana Mordekai itu diangkat oleh raja. Bukanlah kebenaran tentang kehidupan mereka yang makin membaik di tanah Persia. Bukan tentang happy ending. Tetapi kebenaran itu adalah bagaimana Tuhan sudah bekerja jauh lebih banyak, jauh lebih panjang dari sebelumnya untuk rancangan keselamatan umatnya. Tuhan bekerja untuk menyelamatkan orang-orang yang hatinya jahat seperti Haman. Tuhan bekerja untuk menyelamatkan orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu enggak berarti. Tuhan itu tidak lebih kuat daripada dunia ini. Akan tetapi Tuhan tetap datang ke dalam dunia ini. Dia tetap melangsungkan kebenaran itu. Dia hadir ke dalam dunia ini. Bukan untuk mendapatkan jabatan Bapak. Bukan untuk mendapatkan tahta. Tetapi dia mendapatkan satu perendahan. Dari lahirnya, kehidupannya, bahkan proses kematiannya. Dia sungguh-sungguh direndahkan. Tapi itulah kebenaran Allah. Dia melakukannya untuk orang-orang yang jahat. Seperti kita yang ada di tempat ini. Seperti kita Bapak Ibu. Tuhan melakukannya seperti untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu, sekarang kita mengenali bahwa kebenaran di dunia ini hanyalah kebenaran Allah. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Gak ada. Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa Bapak Ibu bisa menciptakan kebenaran itu sendiri. Bukan sebuah kebenaran dari orang-orang tertentu, bukan manusia yang menghasilkan kebenaran, akan tetapi kebenaran Allah. Oleh karena itu, kita perlu mengenali apakah kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Bukan kita menciptakan kebenaran itu sendiri. Khususnya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dan kita renungkan hari ini. Kita perlu merenungkan seperti ini. Pertama, jikalau kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, membaca sesuatu, kita perlu consider. Ini sesuai nggak dengan kebenaran Allah yang kita terima dalam Alkitab kita. Karena di luar ini tidak ada kebenaran Bapak Ibu. Kalau itu sesuai maka itu kebenaran Allah. Tapi kalau itu tidak sesuai, itu bukan
kebenaran daripada Allah. Kita perlu menempatkan perspektif kita daripada perspektif Allah untuk melihat banyak hal di dalam dunia ini. Dan berikutnya Bapak Ibu, ketika kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, membaca sesuatu, kita perlu untuk bertanya, apakah kebenaran itu menjalankan kehendak Allah atau kehendak siapa? Kehendak siapa yang dijalankan Bapak Ibu? Jika semua itu tidak berkaitan dengan Allah, maka itu bukanlah kebenaran. Karena semua kebenaran di luar Allah sangat bersifat subjektif. Hari ini Bapak Ibu kita tahu, kebenaran daripada Allah itu tidak dapat ditutupi Bapak Ibu. Kebenaran dari Tuhan akan bekerja tepat pada waktunya. Seperti apa yang kita lihat di dalam kitab Ester tadi. Oleh karena itu Tuhan hanya minta kita untuk apa? Untuk taat. Untuk taat. Bukan untuk melakukan segala hal dengan apa? Kepintaran kita, dengan kekuatan kita, dengan power kita. Bahkan dengan segala tipu daya kita. Untuk memperjuangkan kebenaran versi diri kita sendiri. Karena pada waktunya Tuhan akan menyingkapkan semua kebenaran itu tepat pada waktunya. Dan percayalah Bapak Ibu, kebenaran Allah tidak akan pernah berubah sama sekali. Kebenaran Allah tetaplah kebenaran daripada Allah. Bapak Ibu, suatu hal yang berkesan bagi saya waktu saya studi di Saat adalah ketika ada satu momen saya mengikuti kelas teologi sistematik. Kemudian dosen saya waktu dialah sedang menjelaskan, sedang mengajar, ada satu kalimat yang sungguh-sungguh mengena di hati saya. Waktu dosen itu ngomong, Bapak Ibu, saya itu bukan orang yang suka nulis Bapak Ibu. Tapi waktu dosen itu ngomong, saya cari buku sistematika saya cari, saya ambil pulpen, saya tulis di halaman paling depan. Cepat-cepat tulis, gak boleh lupa, gak boleh lupa, gak boleh lupa. Perkataan ini gak boleh lupa. Karena perkataan ini tentang kebenaran. Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh mengena perkataan itu. Tentang kebenaran itu. Saya tulis baik-baik di dalam buku teologi sistematika saya. Karena dosen saya berkata demikian. Truth is truth, even everyone not believe it. But lie is lie, even everyone believe it. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Meskipun banyak orang gak percaya, tapi itu tetap kebenaran. Kebohongan akan tetap menjadi kebohongan. Meskipun semua orang percaya, tapi kebohongan akan tetap menjadi kebohongan. Bapak Ibu, kebenaran Allah tidak akan pernah dapat ditutupi. Saya ingin mengajak kita semua hari ini untuk merenungkan. Jika hari ini kita hidup dalam kebenaran Allah, namun kita menderita Bapak Ibu. Kita menderita karena kita hidup dalam kebenaran Allah. Maka bertahanlah Bapak Ibu. Bertahanlah. Kalau hari ini engkau hidup di dalam kebenaran Allah, bertahanlah. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam hidupmu. Namun jika hari ini kita sedang hidup dalam kepalsuan dan terlihat seakan-akan hidup dalam kebenaran Allah, hati-hati Bapak Ibu. Karena seperti kisah dalam Ester 6 ini, Allah akan menyingkapkan semuanya. Dan Tuhan itu gak pilih-pilih. Tuhan tuh gak pandang bulu. Oh, orang ini saya singkapkan kebenarannya, yang ini saya gak singkapkan. Tapi Tuhan akan menyatakan kebenarannya di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, dua tokoh besar dalam kekristenan. Yang pertama, satu tokoh ini mewakili dunia apologetika Kristen. Namanya itu adalah Ravi Zacharias. Ya, dia sangat kuat sekali dalam dunia apologetika. Dan yang kedua mewakili dunia pastoral Kristen, khususnya kehidupan spiritual dan keluarga, yaitu Philip Yancey. Ya, Philip Yancey. Bapak Ibu, apa kemiripan dari kedua tokoh ini?
Pertama Bapak Ibu, mereka sama-sama hamba Tuhan. Mereka sama-sama hamba Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bahkan mereka ngomong apa orang percaya. Mereka tulis apa orang percaya, orang kutip lagi. Tapi apa kesamaan keduanya Bapak Ibu? Mereka berdua sama-sama melakukan sesuatu di luar kebenaran Allah. Sesuatu yang mereka kubur dengan diam-diam. Mereka tanamkan diam-diam. Dan mereka anggap itu kebenaran mereka. Ravi Zacharias ketika dia meninggal, Tuhan mengungkapkan kebenarannya. Terkuak tentang pelecehan seksual yang dilakukan di tempat-tempat tertentu. Selama dia hidup tidak pernah terkuak Bapak Ibu. Philip Yancey tiba-tiba dia mengeluarkan statement tentang bagaimana dia selingkuh selama 8 tahun. Padahal selama ini pelayanan pastoralnya apa? Keluarga Bapak Ibu. Tapi dia sendiri mengaku bahwa dia telah berselingkuh. Bapak Ibu, jangan tunggu sampai Tuhan singkapkan semua dan menyatakan ketidakbenaran saya dan saudara. Barulah kita mau bertobat. Karena dampak daripada ketidakbenaran kita itu banyak sekali Bapak Ibu. Itu bahkan bisa berdampak kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita. Bapak Ibu ya coba bayangkan. Kira-kira kalau jadi keluarga mereka berdua, perasaan apa yang dialami saat ini? Gak mudah bukan? Apa yang kita sembunyikan, kebenaran apa yang kita sedang pertahankan, itu akan membawa luka bagi banyak orang. Karena itu jangan tunggu Bapak Ibu. Jangan tunggu waktu Tuhan menyingkapkan semuanya. Baru kita bertobat. Mari kita renungkan begini Bapak Ibu. Apakah saya ini hidup dalam kebenaran Allah? Kalau iya apa buktinya? Apakah benar selama ini saya hidup mempertahankan kebenaran Allah? Atau jangan-jangan selama ini saya hidup di luar kebenaran Allah? Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, Engkau yang tahu kami hidup dalam kebenaran Allah atau kami tidak hidup dalam kebenaran Allah. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti, mengalami kebenaran itu sendiri. Agar kami boleh hidup sungguh-sungguh buat kebenaran itu. Kalau kami masih keras hatinya, kami masih menganggap diri kami yang benar, singkapkanlah Tuhan. Singkapkanlah semuanya itu. Dan biarlah kami boleh mengalami pertobatan. Seperti seorang Mordekai, barulah kami mengalami kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.